mendasari kegiatan ini ataupun program ini, kemudian apabila secara resmi saya nyatakan dibuka. Puncak Jaya Papua, Satgas Satuan Organik Yonif Rider 301, Prabu Kian Santang resmi meluncurkan program revitalisasi masyarakat Distrik Ilu Kabupaten Puncak Jaya Papua, di Pos Distrik Ilu Kabupaten Puncak Jaya Papua, Senin, tanggal 9 Mei tahun 2022. Komandan Satgas, dan Satgas, Satuan Organik Yonif R301, PKS Letkol Infanteri Muhammad Saifuddin Fanani, SH, MIP, mengatakan, program tersebut adalah inovasi Satgas Satuan Organik Yonif Rider 301, PKS untuk memberdayakan masyarakat setempat dengan cara membangun ekonomi kreatif dalam rangka meningkatkan perekonomian di wilayah khususnya Distrik Ilu Kabupaten Puncak Jaya Papua. Kegiatan ini adalah salah satu program Binter, Pembinaan Teritorial, Bintahwil, Pembinaan Satuan Wilayah, dari kami Satgas Satuan Organik Yonif Rider 301, PKS. Kami membuat suatu inovasi yang dinamakan Program Revitalisasi Masyarakat Desa khususnya di Distrik Ilu Kabupaten Puncak Jaya Papua, yaitu dengan pemberdayaan masyarakat setempat dengan cara membangun ekonomi kreatif dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat di wilayah penugasan kami, Distrik Ilu Kabupaten Puncak Jaya Papua, kata Saifuddin Fanani seusai meresmikan kios ekonomi kreatif di Pos Distrik Ilu Kabupaten Puncak Jaya Papua, Senin sore, tanggal 9 Mei tahun 2022. Kegiatan ini adalah salah satu program Binter, pembinaan ketahanan wilayah dari kami, Satgas Satuan Organik Yonif Rider 301 Prabu Kian Santang, di mana kami membuat suatu inovasi yang dinamakan program revitalisasi masyarakat desa, khususnya di Distrik Ilu, Kabupaten Puncak Jaya, Papua. Adapun hal yang mendasari kegiatan atau program ini yaitu untuk mengatasi kesulitan masyarakat desa dan upaya memaksimalkan potensi hasil pertanian di wilayah tersebut. Diketahui, Distrik Ilu adalah salah satu dari 8 distrik yang ada di wilayah Kabupaten Puncak Jaya. Berdasarkan data Dinas Kependudukan Kabupaten Puncak Jaya, terdapat 31.667 jiwa yang bertempat tinggal di wilayah distrik tersebut. Kondisi geografis yang merupakan wilayah perbukitan dan gunung serta mempunyai curah hujan yang cukup tinggi membuat sebagian besar mata pencaharian penduduk lokal bertani dan berkebun. Hasil dari pertanian dan kebun ini memiliki potensi yang sangat besar dalam bidang ekonomi, imbu Saifuddin Fanani. Akan tetapi adanya potensi tersebut tidak didukung dengan sarana dan prasarana transportasi yang memadai. Seperti halnya untuk mencapai ke daerah Distrik Ilu harus melalui kota Wamena dan memerlukan waktu sekitar 2 hari 2 malam dengan menggunakan mobil double cabin ataupun truk berkemampuan 4x4. Ada juga transportasi udara, namun kapasitasnya yang terbatas dan hanya bisa dilalui oleh pesawat perintis membuat sebagian kecil masyarakat saja yang menggunakannya. Dampak dari kendala transportasi tersebut membuat harga barang-barang kebutuhan dan bahan pokok rumah tangga menjadi sangat tinggi atau mahal. Hasil pertanian maupun kebun yang seharusnya bisa dijual ke kota dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga tetapi karena tidak didukung sarana transportasi yang memadai menjadi kendala utama sehingga masyarakat distrik tersebut lebih memilih menjual hasil kebunnya di wilayah tempat tinggalnya saja. Hal inilah yang kemudian membuat roda perekonomian kurang maksimal, apalagi beberapa warga ada yang pasrah dengan keadaan dan bertransaksi menggunakan sistem barter. Berdasarkan data di atas yang disesuaikan dengan fakta aktual di lapangan, maka Satgas Satuan Organik Yonif 301, PKS berinisiatif membuat suatu inovasi sebagai bentuk program Binter Bintahwilnya yang dinamakan Program Revitalisasi Masyarakat Desa yang digagas oleh Mayor Infanteri Heri Andi Nova Sirait yang menjabat sebagai Wadan Satgas, ungkap Saifuddin Fanani. Apa sih yang mendasari kegiatan ini ataupun program ini, kemudian apa konsep kami di sini? Satu, mengatasi kesulitan masyarakat yang ada di wilayah penugasan sesuai dengan Impres nomor 9 tahun 2020, percepatan pembangunan kesejahteraan Provinsi Papua maupun. Untuk mewujudkan program tersebut, Satgas Satuan Organik Yonif 301 PKS juga mengajak siswa-siswi sekolah SMU Negeri Ilu untuk mengolah hasil tani dan kebun warga menjadi suatu produk olahan makanan yang bermanfaat dan bernilai tinggi.
Satgas Satuan Organik Yonif 301 PKS mengajak siswa-siswi tersebut ikut dalam belajar cara mengolah makanan yang selanjutnya akan dijual ke masyarakat setempat. Sehingga tercipta hubungan simbiosis mutualisme di mana siswa-siswi mendapat ilmu pengetahuan di bidang ekonomi sedangkan masyarakat lokal dapat menikmati hasil tani tersebut dengan produk yang mempunyai nilai jual tinggi. Harapannya dari seluruh kegiatan tersebut, Satgas Satuan Organik Yonif Rider 301 PKS berhasil menggerakkan perekonomian di wilayah penugasannya terkhusus Distrik Ilu, Beber Saifuddin Fanani. Salah seorang guru SMU Negeri Ilu, Ibu Norce Sarah Marianat SPD, merasa terharu dan memuji program yang digagas Satgas Satuan Organik Yonif Rider 301 PKS. Menurutnya, kegiatan atau program tersebut menambah pengetahuan bagi siswa-siswi dalam bidang ekonomi kreatif. Ini menyambung pendidikan anak-anak yang Tuhan percayakan untuk kita didik bersama. Ini hal pertama yang menjadi sukacita kita karena kerinduan kita sedikit terjawab, karena saya ingin mereka lebih baik lagi, tuturnya. Menyambung pendidikan untuk anak-anak yang Tuhan percayakan untuk kita didik bersama. Jadi ya, ini hal pertama yang saya sendiri juga bersukacita karena kerinduan saya yang sedikit itu sudah terjawab. Karena saya ingin mereka ini bisa. Untuk diketahui, Satgas Yonif Rider 301, Prabu Kian Santang merupakan satuan pertama yang dilatih dan disiapkan untuk melaksanakan tugas operasi sebagai Satgas Satuan Organik di wilayah Kabupaten Puncak Jaya dalam rangka mendukung tugas pokok Korem 173 Praja Vira Braja. Yang salah satu tugas pokoknya adalah melaksanakan tugas-tugas Kodim dan Koramil dengan melakukan pembinaan teritorial dan komunikasi sosial terhadap masyarakat Papua. Demikian info Militer-Indo yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Jangan lupa untuk like, subscribe dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan info dari kami. Dan akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.